Halo, saya Aini, peneliti Litbang Harian Kompas. Dan saat ini telah hadir bersama saya Mas Andreas Yoga Prasetyo, selaku manajer penelitian Litbang Harian Kompas. Selamat siang Mas Yoga. Selamat siang Aini. Apa kabarnya Mas Yoga? Baik. Mas, kita akan berdiskusi seputar survei kepemimpinan nasional yang biasa kita sebut SKN. Kira-kira ada nggak sih Mas perbedaannya SKN periode Oktober 2022 ini dengan periode sebelumnya? Kalau kita lihat dari generasi milenial, apalagi generasi milenial ini kan cukup banyak untuk sebagai pemilih. Kira-kira seperti apa itu Mas? Mengamati generasi milenial menarik untuk dilihat dari segi proporsinya. Sebagai kelompok generasi dengan proporsi pemilih terbesar dalam pemilu, sekitar 25,87%, atau 53 juta suara milenial, itu akan menentukan suksesi kepemimpinan nasional mendatang. Saat ini sebagian milenial sudah mulai melirik sejumlah nama tokoh sebagai calon presiden. Merujuk pada hasil survei Nasional Kompas bulan Oktober 2022 ini, serta kita bandingkan dengan survei sebelumnya pada bulan Juni 2022, terlihat dinamika pilihan generasi milenial dalam memandang kontestasi capres maupun partai politik. Soal capres favorit, pada survei Oktober 2022, generasi milenial menjagokan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kondisi penilaian bulan Oktober 2022 ini berbeda dengan bulan Juni 2022. Saat survei bulan Juni 2022, generasi milenial lebih mengunggulkan Prabowo Subianto. Selain pergeseran dukungan kepada Ganjar, ada pula peningkatan dukungan terbesar generasi milenial pada Ridwan Kamil. Dalam hal pilihan partai, juga terjadi pergeseran. Dari sebelumnya, generasi milenial lebih mengunggulkan PDI Perjuangan. Pada survei kali ini, mereka lebih mengunggulkan Gerindra, walaupun hanya unggul tipis. Ada temuan menarik nggak sih Mas untuk SKN kali ini? Ada dua temuan menarik yang bisa kita angkat. Yang pertama adalah dinamika pergeseran dukungan calon presiden. Yang kedua adalah faktor penentu yang akan meningkatkan dukungan kepada calon presiden tersebut. Yang pertama adalah pergeseran dukungan. Kita melihat di survei kali ini, calon presiden yang diunggulkan sebetulnya relatif masih tetap sama. Ada 3 nama calon presiden teratas. Namun, survei kali ini juga menangkap sudah terjadi pergeseran dukungan atau saling susul-menyusul antar ketiganya. Saat ini posisi ketiganya masih sangat bisa berubah karena penetapan calon masih sangat terbuka. Persaingan ketiganya masih akan terus berlanjut dan untuk ketiganya masih terbuka peluang untuk menang. Walaupun begitu, kandidat lain pun sebenarnya masih terbuka peluang untuk menyusul ketiga calon ini. Namun, kandidat ini perlu segera menyatakan sebagai calon presiden sebab waktu pemilihan semakin dekat, yang berarti kesempatan untuk menyusul 3 calon teratas akan semakin kecil dengan semakin dekatnya waktu pemilihan. Nah, faktor kedua yang akan mempengaruhi dukungan elektabilitas calon presiden adalah penentuan nama calon wakil presiden. Di survei kali ini kami menemukan faktor calon wakil presiden akan menjadi penentu melebarnya dukungan calon presiden. Selain nama calon presiden, untuk pilihan partai cukup menarik juga diamati karena melihat elektabilitas Partai Demokrat meningkat terus. Partai lain yang juga meningkat adalah Perindo. Jika peningkatan ini terus berlanjut atau bisa dipertahankan, maka Demokrat akan masuk 3 besar pilihan partai teratas. Dan Perindo akan mendapat kursi di parlemen. Ya baik, terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Saya jadi punya gambaran nih kira-kira pemilu di tahun 2024 itu seperti apa sih kejar-kejarannya di antara para calon presiden dan partai nanti. Ya, ikuti terus kompas.id dan Harian Kompas untuk dapat mengetahui lebih detail seperti apa hasil SKN periode Oktober 2022 ini. Jadi jangan lupa baca terus kompas.id dan Harian Kompas mulai 24 Oktober 2022. Sampai jumpa.